السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله اصطفى من أراده وقربه إليه ورفعه أعلى الدرجات والصلاة والسلام على سيد الأمجاد المعروف في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء سادات القادات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب آمين وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد حضرة المكرمين yang kami muliakan juga kami cintai, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Sayyidil Walid Al-Murabbi Arwahana As-Sayyidil Fadil Al-Habib Muhsin bin Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Begitu juga kepada akhina al-kiram As-Sayyid Habibi bin Muhsin Al-Idrus. Begitu juga tidak lupa kepada guru kita semuanya, yaitu Kiai Haji Nurus Salah. Tidak lupa juga Al-Ustadz Khalid, kemudian Al-Ustadz Wagimin, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan habaib kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiyah, dijauhkan dari segala macam fitnah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan ini tidak lupa kami hadiahkan kepada seluruh panitia dan semua yang ikut andil di dalam mensukseskan acara ini, termasuk pegelek saya ngawal neka, termasuk neka sedaja. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Aneka gelek mon sobong saya ngawal tak ada pak kanto dan gaulan neka. Bingung jalannya. Tapi alhamdulillah saya sampaikan terima kasih yang tidak ada batasnya. Kemudian juga kepada para hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah telah menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Allah telah menampakkan rasa cintanya kepada kita. Bo Habib oneng dari ka emah. Habib tahu dari mana? Habib tahu karena pada malam hari ini Allah telah melangkahkan kaki kita untuk mau datang menuju ke tempat ini, hadir, ikut duduk, mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah mencintai kita. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan gaulan ega seongkuna hanya menyambung lisan dari apa yang telah disampaikan oleh guru kami, yaitu Kiai Haji Nurus Salah, di mana beliau menceritakan tentang manusia-manusia
yang banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah berikan karomah, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan Rasulullah hadir dalam mimpinya. Allah jadikan mereka orang-orang yang utuh jasadnya walaupun sudah mati. Luar biasa, banyak beliau menceritakan. Masya Allah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah beliau sampaikan itu betul, itu benar, itu nyata. Kalau kita mau memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun bisa menjadi seperti orang-orang yang disebutkan tadi. Asalkan mau, asalkan ada himmah, asal ada kemauan. Himmatur rijal tahdimul jibal, kata seorang peribahasa Arab. Orang mau ngagungin kemauan, kalau punya kemauan, gunung eperatan gak bisa. Pokok gelem, meratap gunung benare pacul nek segone rata bisa, asal ada kemauan. Begitu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ada kemauan, insya Allah kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya semua menjawab. Orang-orang yang disebutkan tadi, wali-wali Allah yang disebutkan tadi, mereka dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada semua yang hadir di tempat ini, itu yang memberikan magom sehebat itu siapa? Allah. Yang memberikan wali-wali Allah derajat sehebat itu siapa? Allah. Saya tanya, yang ngasih masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada dan akan selalu ada. Itu artinya bukan mustahil kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah dengan acara-acara maulid seperti ini, insya Allah Allah muliakan kita semuanya dengan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu di pikiran seneka, boh beb mon kek lake engki beb bisa tepangki sang Rasulullah. Jenggolo nek binek dek remah beb. Nek binek napa bisa beb tepangki sarang Rasulullah. Seporan mon bahasa maturun beger lagi seporan lagi. Nek binek dek remah Habib napa bisa tepangki sareng Rasulullah. Asal mau, ada kemauan, sungguh-sungguh bertemu dengan Nabi Muhammad. Di Hadramut sana, di Hadramut ada satu orang wanita, satu orang perempuan, asmana Syekhah Sultanah. Nyamana Sultanah. Bu, Sultanah bu, bener margona. Sultanah. Syekhah Sultanah ini luar biasa. Solawatnya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Senantiasa bersolawat sampai-sampai beliau punya satu tempat khusus untuk kholwat, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya bersolawat, saking istiqomahnya membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Syekhah Sultanah mendengar hatif seperti yang dijelaskan tadi. Hatif neka suara tanpa wujud, suara tapi tidak ada bentuknya. Kun ngeding. Apa yang didengar? Syekhah Sultanah mendengar suara utlubi maturidin. Mintalah apa yang kau mau. Mintalah apa yang kau inginkan. Minta apa? Ngeding suara nganeka, bingung Syekhah Sultanah. Mau minta apa? Tidak langsung dijawab, tapi datang kepada gurunya. Syekhah Sultanah tadi datang kepada gurunya. Tanya kepada gurunya, wahai guruku, aku memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Ketika aku semakin sering membaca solawat kepada Nabi Muhammad, aku mendengar suara utlubi maturidin. Mintalah apa yang kau mau. Mintalah apa yang kau inginkan, wahai Sultanah. Wahai guruku, kalau begitu aku ini harusnya minta apa, wahai guruku? Bertanya kepada gurunya, aneka mon ompama reng kanton kareng Tugu Sari ki. Mon ompama bu cek bekel bu. Ompama reng Tugu Sari pas neka maca solawat pas ngeding suara. Mintaan apa? Kira-kira mintaan apa bu? Bu minta sabu, minta mobil, minta rumah, minta tanah. Dunia kepi saya minta bu. Tapi Syekhah Sultanah tidak begitu. Beliau datang kepada gurunya dan bertanya, apa yang harusnya aku minta? Sang guru bertanya balik, engkau pengen apa? Engkau kepengen apa? Syekhah Sultanah menjawab, abghi rutbatan
laisa fauqaha syai'un minal maratib. Aku wahai guruku kepengen satu derajat yang mana tidak ada derajat lain yang dapat mengunggulinya. Berarti minta derajat yang paling tinggi. Akhirnya apa jawaban sang guru? Sang guru menjawab, inna ru'yatal habibah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan ma fauqaha syai'un minal maratib. Sang guru menjawab, wahai sultanah, sesungguhnya memandang wajah Nabi Muhammad secara nyata, bukan dalam mimpi, secara nyata, itu tidak ada kedudukan yang dapat mengunggulinya. Karena melihat wajah Nabi Muhammad secara nyata itu sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi mintalah kepada Allah agar engkau senantiasa dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sang guru memberi arahan seperti itu, langsung Syekhul Sultanah angkat tangannya dan beliau berdoa, ya Rob, wahai Tuhanku, ya Rob, baghainal ijtima' ma'an Nabi SAW. Ya Allah, aku pengen kumpul dengan Rasulullah SAW. Benetunya saya minta, Bu. Benetunya, benet sabe, benet tanah. Yang diminta berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dikabulkan apa yang Syekhul Sultanah mau. Jadi Syekhul Sultanah setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Binek Pak, binek nih Pak. Mohon laki kalau bireng binek kita dus Pak. Binek benar ya tentang kisah Rasulullah SAW. Sampai-sampai para tetangga daripada Syekhul Sultanah ini tadi mon ngagungin hajat, punya hajat, datang ke rumah Syekhul Sultanah, wahai Syekhah, ya Syekhul Sultanah, saya kirim salam kepada Rasulullah SAW, sampaikan saya punya hajat begini, sampaikan agar didoakan. Oh Syekhul Sultanah, saya punya hajat begini, mintakan tolong tanya kepada Rasulullah bagaimana solusinya. Langsung bertanya dan Syekhul Sultanah langsung menyampaikan kepada Rasulullah. Wah Habib nih ngarang cerita Habib nih. Beda orang kadang kurang ajar kiai tak langkung ya. Biasanya ada orang kurang ajar begitu. Habib nih ngarang cerita. Cek reng Rasulullah ponset. Mak bisa dateng. Aneh kadang orang ini kan belajar baru setahun 2 tahun. Orang beli ejak kojaen. Orang wali disalahkan. Astagfirullahaladzim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar cerita Isra Mi'raj. Engki. Cerita Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa. Bahkan Nabi sempat sholat dan Nabi jadi imam, makmumnya para anbiya. Saya bertanya, itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ketika itu sudah wafat apa belum? Sudah wafat. Apakah Nabi berbohong? Nabi tidak berbohong, saudara. Ini namanya cerita-cerita yang harus kita terima dengan iman. Harus diterima dengan iman. Tidak boleh semuanya dimasukkan dengan akal, saudara. Ilmu dan akal ini, saudara, harus diikat dengan iman. Ilmu dan akal harus diikat dengan iman. Kalau ilmu dan akal tidak diikat dengan iman, kita bisa tersesat, sudah. Mendengar orang wali bertemu dengan Rasulullah, kita katakan, wah neka carpak. Ini bahaya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad itu beliau luar biasa, karangan kitabnya banyak. Ada Risalah Mu'awanah, ada Nasihuddin Niyah, ada Al-Hikamul Haddad, banyak karangannya, sudah. Itu beliau pernah mengatakan dalam salah satu magolahnya, lau syakaktu fil hadis sahihun huwa am dhaif akhadtuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kalau baca hadis, kata Habib Abdullah Haddad, kemudian aku ragu, aneka hadis neka sahih napa tak sahih, bener tambah tak bener, ragu, maka aku langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa Habib Abdullah bohong? Tidak bohong, saudara. Ini semua derajat mereka dapatkan karena banyaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Luar biasa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita bersolawat kepada Nabi Muhammad di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Seperti yang kita adakan di majelis ini, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kita merayakan Maulid Nabi tidak mungkin kita disia-siakan oleh Allah. Anda tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu orang kafir. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi Abu Lahab ini paman Nabi. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah dilahirkan di atas muka bumi, Abu Lahab berbahagia. Perhatikan baik-baik, ini untuk motivasi buat kita ini. Abu Lahab yang kafir, yang kekafirannya dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya. Itu Abu Lahab ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab bahagia. Saking bahagianya dibebaskan satu budak yang bernama Thuwaibah. Dibebaskan budaknya karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seorang penyair menyebutkan, "Lau kana hadza kafiron, jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu kulla yaumil itsnaini yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, fama dhannu bil abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau Abu Lahab ini adalah orang kafir yang kekafirannya dinas dalam Al-Quran, tapi pernah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhaffafu anhu, datang sebuah hadis Nabi, hadis sahih, bahwasanya Abu Lahab di setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan dari siksanya di neraka. Apa keringanan yang didapatkan? Abu Lahab dapat minum dari jari-jarinya. Jari-jari Abu Lahab keluar air, Abu Lahab bisa minum. Diringankan siksanya di dalam neraka setiap hari Senin. Karena di hari Senin tersebut Abu Lahab pernah berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita umat Islam yang hidupnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, duduk di tempat ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita akan celaka? Bagaimana mungkin kita akan disia-siakan oleh Allah? Kalau Abu Lahab yang kafir saja tidak dilupakan kebahagiaannya atas lahirnya Nabi Muhammad, maka bagaimana mungkin kita akan disia-siakan oleh Allah? Jadi yakinlah kepada Allah bahwasanya kita merayakan Maulid Nabi, insya Allah kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aneka pun kol 10 lebih 10. Terusakin apa ada mana? Tak ketondu Bu nggih. Punten terusakin. Nek ibu-ibu Pak, mohon panjenengan terus ambu ki ngamuk ke ibu-ibu. Ibu-ibu saya minta terus. Ibu-ibu aneka Pak ngagungin peran penting di dalam mendidik seorang anak untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi ketika masih kecil, bekto kina kana sama ibunya, oleh ibunya dididik untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, engkau tidak akan aku anggap sebagai anakku. Jangan anggap aku sebagai ibumu kalau engkau belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, berek Bu, berek. Tapi Habib Ali punya himmah, ada kemauan, punya semangat. Akhirnya karena baktinya kepada orang tuanya, beliau ikut nurut sama ibunya. Disiapkan satu kamar, satu tempat, Habib Ali diam di situ, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Semakin lama akhirnya Al Habib Ali bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki nak kana Pak, ki nak kana bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada ibunya. Wahai ibuku, aku sudah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah sang ibu langsung bahagia? Belum. Sang ibu bertanya, wahai anakku, engkau memandang wajah Rasulullah dalam tidurmu atau secara nyata? Aku memandang Rasulullah ketika mimpi, di dalam tidurku hadir Rasulullah dan aku memandangnya. Apa kata sang ibu? Wahai anakku, kalau engkau memandangnya lewat tidurmu, engkau belum menjadi seorang lelaki. Beengki tak laki. Kalau melihat Rasulullah lewat mimpi belum laki-laki. Teruskan sholawatmu, perbanyak lagi sholawatmu sampai engkau dapat memandang Rasulullah yaqadatan secara nyata. Akhirnya kembali lagi ke kamarnya, diperbanyak lagi sholawatnya, perbanyak lagi sholawatnya, sampai akhirnya Rasulullah hadir. Saudara, Rasulullah hadir, duduk di depan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaqadatan, bertemu Nabi Muhammad secara langsung. Sekali lagi, kanak-kanak datang kepada ibunya, wahai ibuku, aku sudah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu bertanya, engkau memandang Rasulullah dalam mimpi atau secara langsung? Sang anak menjawab, wahai ibuku, aku telah memandang Rasulullah langsung, yaqadatan, secara nyata, bukan lagi dalam mimpiku. Sang ibu bahagia, ibu senang, dan sang ibu mengatakan, wahai anakku, mulai hari ini engkau baru menjadi seorang lelaki, baru menjadi laki-laki. Luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau kita ikut didikan ibu daripada Al-Habib Ali, kita yang belum pernah bertemu Rasulullah neka dek remala kek napa beni neka asarongan, asongkoan, sorbanan, asarongan kena bon. Aneka keng tak teman tepang kisah Rasulullah. Kita langkong berarti gula sarang panjenengan, kaki bencong-bencong bersarung. Masya Allah. Tapi insya Allah berkah daripada pembacaan sholawat Nabi, insya Allah kita semua bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak mampu bertemu secara langsung, insya Allah Rasulullah hadir dalam mimpi kita. Amin ya Rabbal alamin. Cokopon cek jeng lanceng. Akhirnya ketondo kebe. Masya Allah, ampun. Masya Allah. Masya Allah, cokopon malam gelu. Insya Allah tepangkilain bekto insya Allah. Sebelum diakhiri, saya ingin menyampaikan pesan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berpesan di dalam gosidahnya. Beliau menyebutkan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dzal waqt yal asi taubatak idza batatub. Tidak ada perkumpulan sehebat perkumpulan orang-orang yang membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah waktunya, wahai engkau yang sering bermaksiat kepada Allah, inilah waktunya untuk bertaubat kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini cocok untuk kita yang sering bermaksiat kepada Allah. Ini waktunya untuk kita bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah di tempat yang mulia ini, di dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah hapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah terima taubat kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan orang tua kita diberikan panjang umur oleh Allah, guru kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiah, dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan sebelum kita diambil nyawanya, kita melihat anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, anak-anak kami ya Rabb, jauhkan mereka dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari minuman keras ya Allah. Jauhkan mereka dari sabu-sabu ya Allah.
Jauhkan mereka dari perjudian ya Allah. Jauhkan mereka dari perzinahan ya Allah. Ya Allah, jaga iman dan Islam mereka ya Allah. Ya Rabb, kami berharap kepadamu, kami memohon kepadamu demi kemuliaan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Kami berharap Engkau mendengar doa kami ya Allah. Kami berharap Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Jangan Kau akhiri hidup kami kecuali dalam keadaan yang baik ya Allah, kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayyu wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'ithna 'alaiha ya ba'its. Ya Rabb, jadikan kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami ya Allah, sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan tenang, kami meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jikalau nanti kami semua sudah menjadi ahli kubur, kami sudah menjadi penghuni kubur, ya Rabb, kami minta rahmat-Mu ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikan kami nikmat di dalam kubur ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika kami ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, kemana imammu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa man ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu? Ya Allah, permudahlah lisan kami ya Allah untuk menjawab semua pertanyaan tersebut ya Allah. Fasihkan lisan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Allah. Dan jikalau nanti hari kebangkitan tiba ya Allah, bangkitkanlah kami semuanya dalam keadaan aman ya Allah, berkumpul dengan orang-orang yang aman ya Allah, sehingga kami dijauhkan dari rasa takut ya Allah. Dan kami berharap syafaat Nabi-Mu Muhammad ya Allah, syafaat Nabi Muhammad yang kami harapkan ya Allah. Ibadah kami sedikit ya Allah, ya Rabb, dosa kami banyak ya Allah, maksiat kami sering ya Allah, lalai kepadamu sering ya Allah. Tapi kami memiliki cinta kepada Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Dengan cinta itu kami berharap syafaat Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Jangan Kau haramkan kami semuanya dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jikalau nanti kami sudah dihadapkan di depan jembatan Siratal Mustaqim, maka berikan kami kemudahan untuk melewati jembatan tersebut ya Allah, sehingga kami dijauhkan daripada siksa api neraka. Dan nantinya jikalau kami sudah dihadapkan di hadapan telaga Kautsar, maka berikan kami minum dari air telaga Kautsar tersebut ya Allah. Syurbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada. Siapa yang berhasil minum air telaga Kautsar, maka orang itu tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat minum air telaga Kautsar tersebut langsung dari tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap ya Allah, nantinya kami semua Engkau masukkan ke dalam surga. Masuk ke dalam surga ya Allah, berkumpul dengan para aulia, berkumpul dengan para syuhada, berkumpul dengan para solihin, dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang kami minta di tempat ini kabulkanlah ya Allah. Kabulkan apa yang kami minta di tempat ini ya Allah. Ya Rabb, kabulkan apa yang kami minta di tempat ini ya Allah. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana al-ijabah, fastajib ma da'awnaka kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Menabi beda bahasa-bahasa saya kurang sopan, menabi beda bahasa saya kasar geluh. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Aneka bersama dura jera-jera aneka. Jadi minta sepora saya sobong bahasa. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا وسب بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وابتلت السماوات والنارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر نزلمه ضراء مع الفخر وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحض القدر بالأخلاق ودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد وصلاة الله تغشى عدد حرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wal Qur'anil karim أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك للأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضار إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Monggo-monggo kita tutup bareng-bareng dengan bacaan kalimah hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah